Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah masukan untuk kita bisa renungkan bersama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Dan saya mengusulkan sebuah tema hamba Allah bukan hamba manusia. Kalau kita baca teks itu, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9, kelihatan sekali bahwa seorang hamba Tuhan atau hamba Allah atau ebed Yahweh itu selalu berada di dalam persoalan antara taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Taat kepada manusia, apakah itu atasan, pimpinan yang katakanlah menyalahgunakan. Nah, ini memang sering ditemukan oleh seorang hamba Allah atau hamba Tuhan. Sering disamakan, sering dipahami bahwa jika seseorang itu taat dan patuh kepada manusia, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Tentu itu tidak tepat. Mengapa demikian? Karena hamba Tuhan, hamba Allah yang dilukiskan di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 ini adalah seorang atau sekelompok hamba Tuhan yang dengan gagah berani dan tidak taat atau patuh kepada manusia, karena manusia yang dihadapinya telah menyebabkan sesamanya menjadi korban, sering melemahkan, sering mengintimidasi. Nah, kita tahu kitab ini adalah sebuah nyanyian Yesaya, nyanyian hamba Tuhan yang dia coba gambarkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dia bentuk atau tuangkan ke dalam bentuk syair seperti ini. Nah, apa yang dialami sekelompok atau seorang hamba Tuhan ini adalah dia melakukan perlawanan ketika dia menyaksikan ada sekelompok manusia yang berbuat tidak patut, berbuat lalim, jahat kepada sesamanya. Dalam hal itulah muncul seorang hamba Tuhan, ebed Yahweh, yang konsisten memahami dan menjalankan keadilan Allah. Bahwa dia harus berbicara, dia harus menggunakan lidahnya, dan dia harus sensitif pendengarannya, telinganya. Hamba Tuhan seperti yang dilukiskan di dalam Yesaya pasal 50 ini, sepertinya adalah seorang hamba Allah atau hamba Tuhan yang cerdas dan cukup memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan atau hamba Allah. Tuhan memberikan lidah seorang murid, Tuhan mempertajam pendengarannya, dan Tuhan membuka telinganya. Dengan demikian itu menggambarkan bahwa dia punya pengetahuan yang cukup. Dia memanfaatkan lidahnya untuk berbicara. Dia memanfaatkan pendengarannya untuk membuktikan bahwa dia hanya taat kepada keadilan Allah. Apa pengetahuannya? Bahwa si hamba Tuhan ini dengan pengetahuan dan kecerdasannya itu membuat dia percaya diri untuk menyatakan sebuah ketidakbenaran. Jangan sampai ketidakbenaran itu dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Si hamba Tuhan ini sepertinya berpihak kepada sekelompok orang juga yang menjadi korban dari sesama, ya. Korban dari penjajahan, korban dari penyiksaan, korban dari intimidasi. Dan hamba Tuhan ini muncul untuk memimpin mereka, memberikan semangat, memberikan
optimisme, memberikan kekuatan psikis kepada korban-korban ini. Hamba Tuhan ini menyampaikan kritik-kritik terhadap sekelompok manusia, sekelompok orang yang telah mengorbankan hidup orang lain demi memenuhi nafsu berkuasanya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kritik-kritik dan perjuangan hamba Tuhan ini disampaikannya melalui syair yang sudah saudara baca. Si hamba Tuhan ini menyatakan siap menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan kritikannya. Dia memberikan punggungnya untuk dia bisa membela orang lain yang menjadi korban. Bahkan dia juga bersedia menjadi korban, dicabut janggutnya. Dia bersedia untuk tersiksa demi sebuah pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang dikorbankan oleh sesamanya. Nah, itu di ayat 6. Nah, si hamba Tuhan ini berani berhadap-hadapan. Ini yang penting. Jangan ngomong di belakang. Berani berhadap-hadapan. Bahkan dia menantang orang-orang yang lalim, orang-orang yang jahat. Itu karena si hamba Tuhan ini yakin perjuangannya itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Bukan ketaatan kepada manusia. Meskipun manusia itu adalah atasannya. Ketika atasannya itu sudah bertentangan dengan keadilan, prinsip-prinsip keadilan Allah, maka dia harus berbicara, memanfaatkan lidah. Ketika dia sudah mendengar jeritan-jeritan orang lain, ya, dia siap untuk membela mereka. Dan pendengarannya dia gunakan juga untuk tetap konsisten sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa dia hanya menjalankan dan mewujudkan keadilan Allah. Maka, saudara-saudara sekalian, keberanian itu muncul karena hamba Tuhan, hamba Allah ini sangat yakin bahwa Allah tidak jauh dari dekatnya, tidak jauh dari dirinya, dekat dengan dirinya. Maka ketika seorang atau sekelompok orang tidak yakin dengan keadilan Allah, maka dia sebenarnya bukan seorang hamba Tuhan atau hamba Allah. Kalau dia tidak yakin akan perjuangannya, maka dia sebenarnya tidak yakin bahwa Allah itu dekat dengan dia. Taat kepada Allah berarti berani mengatakan sebuah kejahatan itu adalah kejahatan. Sebuah ketidakbenaran adalah ketidakbenaran. Taat kepada Allah itu juga akan berimplikasi, akan berdampak kepada bertambahnya musuh. Ya. Karena umumnya musuh utama yang tetap dipelihara, dihidupi oleh orang-orang atau manusia ini adalah ketika dia memilih zona nyaman, maka dia akan menempatkan dirinya berpihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena dia mau memilih zona nyaman, karena dia tidak mau terganggu. Itu bukan urusanku. Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu sebetulnya memperlihatkan bahwa orang ini tidak ingin direpotkan dengan hal-hal yang sebetulnya menjadi tugasnya untuk berbicara yang benar, mendengar yang benar. Hamba Tuhan, hamba Allah, pada dasarnya, pada awalnya itu memiliki keberanian. Dan tentu selalu orientasinya adalah berpihak kepada korban. Saya masih ingat bagaimana upaya usaha yang dilakukan oleh pendeta Nababan, Sai Nababan. Ketika dia berani berhadap-hadapan dengan rezim yang, katakanlah rezim yang tidak memperhatikan manusia sekelilingnya. Dan dia berani membela
orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan. Saya masih ingat juga bagaimana TB Simatupang. Dia seorang letnan jenderal, masih muda, pada posisi yang tinggi. Tapi dia berani mengambil keputusan ketika kebijakan bertentangan dengan nuraninya. Dia harus menyatakan bahwa kebenaran adalah sebuah kebenaran. Masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita hadirkan. John Wesley, yang katanya adalah bapaknya orang Metodis, berani, dengan gagah berani, dia menantang, dia berhadap-hadapan dengan penguasa politik, dan hasilnya adalah munculnya Gereja Metodis Indonesia. Pertanyaan besar adalah, apakah kita adalah seorang hamba Tuhan atau hamba manusia? Anda merenungkan saja. Anda dapat melihat dan menyaksikan apakah Anda masih disebut seorang hamba Tuhan, hamba Allah, atau hamba manusia. Selamat merenung. Tuhan memberkati kita. Amin.